Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita ada di tempat ini dan kasih dan anugerah Tuhan. Saya juga menyambut kepada Bapak Ibu Saudara yang hadir melalui online. Selamat datang, selamat beribadah. Kiranya Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Kami juga menyambut kepada keluarga Ibu Lina. Terima kasih atas kehadirannya bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini, dan keluarga Ibu Nur. Terima kasih atas kehadirannya. Mari kita santai dulu sejenak untuk mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk datang kepada Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Kami bersyukur Tuhan atas segala berkat dan kemurahan-Mu yang terus tercurah dalam kehidupan kami hari demi hari, ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami ada di tempat ini datang kepada-Mu Tuhan untuk menaikkan pujian kami dan syukur kami. Kiranya Tuhan disenangkan melalui pujian dan penyembahan kami, ya Bapa. Kami juga siap belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan bicara kepada kami ketika Kau akan sampaikan kebenaran Mu melalui hamba-Mu, ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan ibadah kami. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Sangat percaya kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Saat kita menyembah dan memuji Tuhan, Tuhan berkata, amin. Yes.
sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Kami datang pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, untuk menaikkan pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Sebab Engkaulah Allah yang layak dipuji dan layak disembah.
Kami ada di tempat ini karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan dalam pujian dan penyembahan kami Tuhan. Dan Engkau disenangkan melalui pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Sebentar kami juga akan siap belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang duduk Bapak Ibu Saudara, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik yang Tuhan sudah memberikan dalam kehidupan kita. Panggilan memberi yang terambil dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sambil atau persembahan diadakan, kenaikan pujian tiada terukur. Besar dalam kehidupan kami, hari demi hari Engkau selalu ada untuk kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas segala berkat kemurahan-Mu yang tercurah dalam kehidupan kami ya Bapa. Saat ini kami memberikan apa yang Engkau telah berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Persembahan keperluan kami ini sebagai rasa syukur kami, rasa cinta kami, rasa sayang kami, dan rasa hormat kami kepada Engkau. Kiranya Engkau berkati persembahan kami, perkeluhan kami ya Bapa. Biarlah jadi berkat bagi tempat ini dan bagi pelayan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Sebelum kita membaca firman Tuhan, saya undang anak-anak kita untuk maju ke depan. Mereka akan belajar di ruangan sebelah untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama mendoakan anak-anak kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur untuk setiap anak-anak-Mu yang setia untuk belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi anak-anak-Mu ini dengan kasih karunia-Mu sehingga mereka memiliki hikmat dan kebijaksanaan yang daripada-Mu untuk mengerti setiap bagian firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama-sama. Bapak, kami mengucap syukur untuk setiap anak-anak ini. Biarlah Engkau memberkati mereka dengan kesehatan, kepintaran, sehingga anak-anak ini boleh Tuhan pakai ke depan untuk menjadi terang dan garam bagi dunia ini, bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Ini kami Tuhan, kami anak-anak-Mu siap belajar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jadi saatnya kita baca firman Tuhan yang terambil dari Lukas 15 ayat 21 sampai 24. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita baca silih berganti ayat yang ganjil. Saya dan Singer yang akan membacakan, ayat genap Bapak Ibu Saudara. Tuhan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Silakan dulu Bapak Saudaraku. Kini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Naikkan pujian suara Kau
supaya kami semakin hari semakin mengenal Engkau jauh lebih dalam lagi ya Bapak, sehingga iman kami semakin kuat Tuhan, dan kami tidak tergoncangkan oleh ajaran-ajaran dunia yang mengganggu atau memberikan ajaran-ajaran yang kurang baik ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami Tuhan, kiranya Tuhan bicara kepada kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada bulan ini kita akan belajar sama-sama yaitu value atau nilai dari gereja ini. Bulan lalu kita belajar tentang pribadi Allah. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan, bulan ini secara khusus ada 4 minggu, dan setiap minggunya kita belajar dari value gereja ini, yaitu gereja baptis. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, boleh nih? Value pertama adalah family, yaitu keluarga. Atau keluarga bukan bicara saja hanya orang tua dan anak, tetapi dalam aspek semua kehidupan bisa saja menjadi keluarga, komunitas, itu juga intinya adalah membangun hubungan yang baik. Yang kedua adalah accepting atau penerimaan terhadap sesama. Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah diterima Tuhan, sudah ditebus oleh Tuhan, dan Tuhan mau kita juga menerima semua orang, tidak memandang backgroundnya siapa, tidak, tapi kita harus bisa menerima semua orang tanpa terkecuali. Dan yang ketiga adalah service, yaitu melayani sesama. Bapak Ibu Saudara, kita hidup tidak bisa sendiri, kita butuh orang-orang lain, dan kita juga harus bisa melayani, bukan dilayani aja, tapi kita juga melayani sesama. Dan yang terakhir adalah teamwork, yaitu membangun kerjasama. Dari semua hal, yaitu kita tidak bisa hidup sendiri, butuh ada orang. Suami butuh istri, istri butuh suami, anak butuh orang tua, dan sebagainya. Jadi semua dalam kehidupan kita pasti ada namanya teamwork. Dan ini kita akan belajar. Pada kesempatan minggu ini kita akan belajar, yaitu poin pertama, yaitu family. Saya memberi judul tadi yaitu membangun home dalam kehidupan kita. Boleh next? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, home atau membangun home itu harus ada penyediaan. Bapak Ibu Saudara, jangan berpikir bahwa home itu adalah gedungnya, tapi home-nya adalah rasanya di dalam rumah. Banyak orang yang mungkin tidak membangun home-nya di dalam rumah tersebut, sehingga sekarang akhir-akhir ini banyak anak-anak remaja yang tidak betah di rumah. Pada perikop ini, hal yang menarik yang saya dapatkan dari teks tadi yang kita sudah baca, yang bersama-sama dengan kita semua. Pertama yaitu penyediaan. Di dalam rumah atau kita mau bangun harus ada penyediaan. Apa penyediaannya? Dikatakan di ayat 11 dan 12 dikatakan, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagi harta kekayaan itu di antara mereka. Next, di ayat 17 ini yang menarik. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Jadi ceritanya Bapak Ibu Saudara, ada satu bapak atau satu keluarga yang mempunyai 2 anak, bungsu dan sulung. Tetapi bungsu ini
orang tuanya belum meninggal, belum sakit dan segalanya, tapi meminta hak waris, hak yang seharusnya didapatkan oleh anak-anaknya. Akhirnya orang tuanya membagi, yang si sulung dapat sekian, yang bungsu dapat sekian. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ceritanya adalah si bungsu mengambil semua harta atau semua haknya dan berfoya-foya. Dia pergi merantau ke daerah lain dan di sana hidupannya mabuk-mabukan, judi, seks bebas dan sebagainya. Sampai suatu ketika uangnya habis, tidak ada uang. Mulailah terjadi namanya kelaparan. Dia akhirnya berpikir, bagaimana saya supaya bisa mencukupi kebutuhan makan saya. Dia lihat suatu ketika ada kawanan babi sedang makan. Bapak Ibu Saudara, di saat kondisi yang terendah, anak bungsu itu mulai tidak apa-apa kalau seandainya saya bisa makan makanan babi. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, dia pergi ke tempat pemilik babi tersebut dan dia berusaha bekerja. Bapak Ibu Saudara, ketika sedang bekerja dia akhirnya menyadari kondisi saya sudah berbalik. Tadinya saya hidupnya enak, hidup saya bercukupan. Dikatakan betapa banyak orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah. Kalau di bahasa dia itu tidak ada batasnya, Bapak Saudara. Saking banyak, berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Bapak Ibu Saudara, walaupun anak bungsunya hilang, tetapi dia sadar ada value yang ditanamkan sebelum dia pergi. Ketika di dalam rumah mungkin dia tidak merasa tidak nyaman, tapi Bapak Ibu Saudara, bapaknya membangun value yang baik. Bapak Ibu Saudara, next. Tuhan menciptakan 3 lembaga yang ada di dunia ini. Pertama, negara, kedua, keluarga, dan yang terakhir adalah gereja. Semuanya ada pemimpinnya. Ya, di negara ada bapak presiden, di keluarga ada bapak yaitu kepala keluarga, dan gereja ada bapak yaitu gembala atau pendeta. Bapak Ibu Saudara, kenapa hal ini Tuhan ajarkan dalam firman Tuhan? Ternyata Bapak Ibu Saudara, kata Bapa mempunyai arti yang lainnya, yaitu teladan. Yang kedua adalah warisan. Bapak Ibu Saudara, ketika di dalam Lukas 15 ini, hal yang paling penting dari seorang bapak di dalam Lukas 15 bukan hanya mewariskan hartanya, tetapi ada warisan rohani yang dibagikan kepada anak-anak. Bapak Ibu Saudara, boleh next? Terus, menurut UNICEF tahun 2021, 20,9% anak-anak di Indonesia tumbuh tanpa kehadiran sosok atau peran ayah. Bahkan data BPS tahun 2022 menunjukkan peningkatan 10,2% tingkat perceraian dan mengakibatkan banyak anak kehilangan figur ayah. Bapak Ibu Saudara, akhir-akhir ini saya lihat, kalau Bapak Ibu Saudara lihat media sosial di Makassar, anak bukan bunuh, tapi mukul mamanya pakai apa? Parang. Panjangnya kira-kira segini Bapak Ibu Saudara. Mungkin 1 menit. Berapa bulan yang lalu, beberapa sekolah, anak-anaknya membuli, bukan hanya sekedar verbal,
tapi penganiayaan juga ada. Sampai bahkan itu masuk berita dan di bawah komisi DPR. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, banyak di luar sana yang masih kekurangan figur ayah. Peran seorang ayah atau bapak laki-laki itu sangat penting. Karena Bapak Ibu Saudara, Tuhan menciptakan pertama kali adalah siapa? Adam atau Hawa? Adam. Adam melihat pertama siapa Tuhan, siapa Yesus. Gambaran Tuhan itu harus terlihat dari seorang bapak. Kalau seorang bapak tidak menunjukkan kasihnya, tidak menunjukkan gambaran Allah dalam kehidupannya, maka anak-anaknya tidak bisa melihat gambaran Tuhan dalam kehidupan. Tapi Ibu Saudaraku, ini yang harus kita perhatikan. Kalau kita mau membangun home dalam kehidupan kita, harus ada penyediaan. Pertama, kasih. Di dalam Lukas 15, kasih yang selalu diajarkan oleh orang tuanya itu kepada anak-anaknya. Bahkan di ayat-ayat seterusnya nanti disambut anaknya kembali. Dan ada 4 hal yang seorang bapak melakukan hal-hal yang sungguh luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita di tempat kerja, di lingkungan sosial, bahkan di keluarga kita sendiri, kita harus menjadi penyedia, yaitu kasih yang terutama. Ini yang sangat-sangat penting yang Tuhan ajarkan ke dalam kehidupan kita. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, yaitu penerimaan. Dikatakan di ayat 20, maka bangkitlah ia, yaitu bapaknya, dan pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Ini yang menarik Bapak Saudara itu. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kita stop sampai sini dulu Bapak Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudaraku ketika posisinya seperti ini, anak kita tanda kutip nakal, apakah kita bisa menerima kembali anak kita? Sulit. Apalagi dikatakan ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan menciumnya. Bapak Ibu Saudara, kata merangkul dan mencium itu menunjukkan bagaimana bisa menerima kembali seorang anak yang mungkin secara manusia sudah menyakiti hatinya, sudah menghina orang tuanya. Kenapa menghina? Orang tuanya masih sehat, masih kuat, tapi dia minta hak atau warisan yang didapatkan. Itu kalau budaya di sana itu sungguh-sungguh anak itu kurang ajar. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika saya belajar ini, saya terkagum bagaimana seorang bapak mempunyai kasih yang sungguh besar. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara untuk menerima orang yang sudah berbuat jahat terhadap kita, sampai dikatakan itu merangkul dan mencium. Dari ayat 21 dikatakan, kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Dikatakan, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pertama, pakailah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu kampung itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita.
Bapak Ibu Saudara, penerimaan itu tidak mudah. Tetapi ketika kita melakukannya, itu memberikan dampak yang besar. Next. Terus, Bapak Ibu Saudara, tadi dikatakan apa? Dikasih jubah. Jubah melambangkan adalah status dari anak tersebut. Yang tadi, kalau secara hukumnya itu sudah tidak jadi anak dari bapak itu. Ketika dia datang, disuruhlah pegawainya ambil jubah yang terbaik. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Itu melambangkan bagaimana tadinya sudah tidak dianggap anak. Dia lepaskan jubah lamanya dan dipakaikan jubah baru. Sama halnya dengan kita. Ketika kita sudah berdosa, Allah menolong kita, mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Bahkan dikatakan diberi cincin. Itu menunjukkan adalah otoritas. Bapak Ibu Saudaraku, budaya di sana menarik adalah walaupun dia orang kaya, Bapak Ibu Saudara, tanpa cincin keluarga, mereka tidak berhak untuk menyuruh atau meminta tolong pada para pekerja. Jadi cincin itu menunjukkan dia adalah bagian dari keluarga tersebut. Walaupun sudah diganti jubahnya Bapak Ibu Saudara, tapi kalau tidak memiliki cincin, tidak bisa anak itu memberikan perintah. Oh tolong dong, bawakan makanan saya. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Berikan saya handphone apa segala macam, nggak bisa. Harus ada cincin. Ketika kita juga sudah diselamatkan, kita punya otoritas yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Dan dikatakan apa? Diberikan kasut. Kasut itu menunjukkan arah tujuan hidup. Ada Bapak Ibu Saudara pernah nyoba berjalan dari sini ke Simpang Safari Pak, yang pakai sendal? Ada? Siang hari? Bahkan siang hari? Pernah? Bapak Ibu Saudara, saya pernah melakukannya ketika di Jakarta. Saya iseng, benar-benar iseng. Saya mencoba, maaf, saya bukan yang meremehkan orang atau pekerjaan orang. Pemulung Bapak Ibu Saudara yang cari-cari botol dan segala yang bekas untuk dijual kembali. Saya coba sama teman saya bawa karung dan nggak pakai sendal, Bapak Ibu Saudara. Itu sekitar dari jam 1 sampai jam 4, kaki saya Bapak Ibu Saudara melepuh, pelan-pelan nggak bisa jalan Bapak Ibu Saudara. Itu paling sekitar ya nggak jauh lah, paling 5 kiloan keliling. Itu sakit Bapak Ibu Saudara. Kenapa pentingnya gambaran bahwa dikasih kasut? Supaya anaknya tahu kamu harusnya seperti apa, tujuan kamu seperti apa. Bahkan dikatakan apa? Anak lembu yang tambun itu menunjukkan spesial. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita menerima orang, bisa nggak kita memperlakukan seperti ini? Ketika ada teman kita jatuh, bisa nggak kita memulihkan kondisi mentalnya? Atau jangan-jangan syukur lu, gue udah kasih tahu masih mengiyakan. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, ini menggambarkan bahwa seharusnya kita yang Tuhan mau menerima orang itu, bawa dia pulih, bukan semakin dia terpuruk, bukan semakin dia jauh, dan semakin dekat malah ke hal-hal yang negatif, itu dosa. Saya akan tutup Bapak Ibu Saudaraku. Boleh next? Home bukan hanya tempat fisik, tetapi simbol kasih, penerimaan, pemulihan, dan kebersamaan.
kita dipanggil untuk membangun home dalam kehidupan kita, yaitu sebuah tempat di mana kasih dan pengampunan selalu ada, baik dalam hubungan dengan Allah maupun dengan sesama. Jangan hanya membangun gedung rumahnya saja, tetapi tidak ada home-nya di dalam rumah tersebut, yang akhirnya banyak anak-anak kita keluar. Jangan hanya berpikir gereja, membangun tempat dan banyak orang yang duduk, tetapi tidak membangun home-nya. Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, membangun hubungan, membangun juga home dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik dan singer untuk maju ke depan. Kita mau meresponi firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Kita datang kepada Tuhan, meminta supaya kita menjadi alat dalam rumah Tuhan, supaya kita bisa menjadi seperti Tuhan, seperti Yesus dalam kehidupan kita, menunjukkan kasih, menunjukkan pengampunan, menunjukkan pemulihan bagi banyak orang, banyak di luar sana yang masih membutuhkan kita untuk mengenal kasih Kristus dalam kehidupan kita. Siap dibentuk, menikah.
kehidupan kami bisa menunjukkan kasih kami Tuhan, penerimaan kepada semua orang, dan kami tidak memandang orang karena dari status atau apapun ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan pagi hari ini atas kebenaran firman Tuhan. Kami ingatkan bagaimana kami bisa membangun home dalam kehidupan kami, baik dalam keluarga, pekerjaan, bahkan dalam lingkungan kehidupan kami. Ajar kami terus Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan, menjadi terang dan garam bagi dunia. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, arahkan hati pikiran kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan kita Sang Yesus. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, anak, menantu, dan bahkan cucu-cucumu. Diberkatilah pendidikan anak-anakmu dan cucu-cucumu, sehingga bisa menjadi anak-anak yang dipakai oleh Tuhan, yang diberikan kepintaran, kecerdasan, dan hikmat marifat dari Tuhan. Diberkatilah engkau dalam masa mudamu, berkati dalam karirmu dengan pasangan hidup yang sepadan, yang cinta dan hormat kepada Tuhan. Diberkatilah setiap usaha dan pekerjaanmu, sehingga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Pulanglah dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus sampai Maranatha, dan engkau menjadi berkat, terang, dan garam dunia di dalam kehidupan. Haleluya. Amin. Aku memuji